Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa menentukan atau menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Nah, ada kalanya sebuah persamaan kuadrat atau sebuah bentuk kuadrat itu tidak dapat difaktorkan atau sulit untuk difaktorkan. Nah, oleh karena itu ada alternatif cara yang lainnya, diantaranya yaitu dengan melengkapkan bentuk kuadrat. Sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat, nah kita harus mengenal dulu yang seperti apa sih bentuk kuadrat sempurna itu. Nah, kita lihat sama-sama ya. Bentuk kuadrat yang umumnya, contohnya bentuknya seperti ini ya. AX kuadrat plus BX plus C, di mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C adalah sebuah konstanta. Contohnya seperti ini, ada sebuah bentuk kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 35. Ini masih bentuk kuadrat ya, belum persamaan kuadrat. Nah, di sini tidak ada tanda kesamaannya kan? Nah, 2 di sini, ini adalah A-nya ya, koefisien x kuadrat. Lalu positif 3, ini adalah B-nya, koefisien dari X, lalu negatif 35 ini adalah sebuah konstanta. Nah, ini bentuk kuadrat yang sering kita lihat atau secara umum kita lihat. Yang dinamakan dengan bentuk kuadrat sempurna yaitu seperti ini. X plus P pangkat 2 atau X min P pangkat 2. Contohnya misalkan ada X plus 5 kuadrat atau 2X plus 3 kuadrat atau X min 1/4 kuadrat. Nah, konstantanya tidak selalu bilangan bulat ya. Nah, tadi kalian sudah mengenal bentuk kuadrat sempurna yang seperti apa ya. Misalkan sekarang kita punya bentuk kuadrat sempurna yaitu X plus 3 pangkat 2. Ini jika kita uraikan akan menjadi X plus 3 kali X plus 3 yang hasilnya yaitu X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, jika kita bekerja mundur, X kuadrat plus 6X plus 9, suku tengahnya yaitu 6X, koefisiennya adalah 6 ya. 6 ini bisa kita peroleh dari 2 kali 3. Lalu konstantanya 9 ini bisa kita peroleh dari 3 pangkat 2. Sehingga X kuadrat plus 6X plus 9 ini bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat plus 2 kali 3X plus 3 pangkat 2. Bentuk kuadrat sempurnanya yaitu X plus 3 pangkat 2. Perhatikan di sini ada angka 3 ya. Nah, X plus 3 kuadrat, 3 ini bisa kita tuliskan menjadi setengah kali 6. Jadi bentuknya seperti ini, X plus setengah kali 6 pangkat 2. Nah, secara umum, sebuah bentuk kuadrat di mana koefisien X-nya adalah B dan konstantanya adalah setengah B pangkat 2, ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. X plus setengah B pangkat 2. Sekarang kita coba untuk mengubah sebuah bentuk kuadrat menjadi kuadrat sempurna. Nah, di sini ada X kuadrat plus 10X plus 25. 10 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 5 dan 25 bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 2. Di sini ada angka 5. Nah, sehingga bentuk kuadrat sempurna adalah X plus 5 pangkat 2. Misalkan ada sebuah bentuk kuadrat namun tidak lengkap. Konstantanya tidak ada.
Nah, kita akan melengkapkan bentuk tersebut menjadi sebuah bentuk kuadrat sempurna. Contoh, ada bentuk aljabar x kuadrat min 8x. Nah, ini tidak bisa langsung kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kenapa? Karena dia tidak memiliki konstanta. Nah, untuk menjadi bentuk kuadrat sempurna harus kita tambahkan sebuah konstanta. Konstanta yang harus ditambahkan yaitu setengah dari koefisien x-nya atau setengah dari negatif 8, lalu ini dipangkatkan 2. Kenapa ini ditambah dengan setengah kali negatif 8 lalu dipangkatkan 2? Ingat sebelumnya ya, bentuk x kuadrat plus bx plus setengah b kuadrat. Nah, ini akan menjadi bentuk kuadrat sempurna x plus setengah b pangkat 2. Jadi, konstantanya haruslah setengah dari koefisien x, lalu dipangkatkan 2. Di sini koefisien x-nya adalah negatif 8. Setengah dikali negatif 8 itu hasilnya negatif 4 ya, lalu ini dipangkatkan 2. Nah, jadi setengah b-nya adalah negatif 4. Sehingga bentuk kuadrat sempurnanya adalah x min 4 pangkat 2. Setelah kalian bisa melengkapkan sebuah bentuk kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat di mana di dalamnya ada bentuk kuadrat sempurna. Kita mulai dari bentuk kuadrat yang paling sederhana, bentuk kuadrat sempurna yang paling sederhana yaitu x kuadrat. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4. Nah, langkah pertama, kedua ruas kita kurang 4 ya. Ini menjadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya yang ruas kiri yaitu x kuadrat min 4 kita faktorkan. Ingat, ini adalah bentuk selisih dua kuadrat. A kuadrat min B kuadrat, ini hasil pemfaktorannya adalah A plus B kali A min B. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi, hasil pemfaktoran x kuadrat min 4 adalah x plus 2 kali x min 2. Dari persamaan ini, akan kita peroleh dua kemungkinan penyelesaian atau pengganti x-nya. Yang pertama yaitu x plus 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Dari x plus 2 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan negatif 2. Sedangkan dari x min 2 sama dengan 0, kita peroleh x-nya adalah positif 2. Nah, dari dua penyelesaian ini, penyelesaian dari x kuadrat sama dengan 4 akan diperoleh x-nya sama dengan positif 2 atau x-nya sama dengan negatif 2. Nah, dua penyelesaian ini kita bisa tuliskan juga seperti ini. X sama dengan plus minus 2 atau x sama dengan positif negatif 2. Atau x sama dengan positif negatif dari akar 4. Nah, secara umum ini bisa kita tuliskan untuk sebuah persamaan x kuadrat sama dengan q, maka penyelesaiannya adalah x sama dengan positif atau negatif dari akar q. Untuk bentuk kuadrat sempurna yang lebih kompleks lagi, misalkan x plus p kuadrat. Nah, di sini ada persamaan x plus p kuadrat sama dengan q, maka mengikuti pola yang di atas ini, penyelesaiannya adalah di ruas kiri bentuk kuadratnya kita ubah menjadi tidak berbentuk kuadrat, menjadi x plus p. Maka di ruas kanan menjadi plus minus akar q.
Lalu langkah berikutnya, kedua ruas kita kurangi dengan P sehingga di ruas kiri hanya ada X saja. Ini menjadi X sama dengan plus minus akar Q dikurang P. Dari sini kita akan dapat dua kemungkinan pengganti nilai X. Yang pertama yaitu X-nya adalah positif Q dikurang P, atau X-nya yang kedua adalah negatif Q dikurang P. Kita lihat contoh penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat yang mengandung bentuk kuadrat sempurna seperti berikut ini. Tentukan penyelesaian dari X plus 3 pangkat 2 sama dengan 5. Nah, di sini di ruas kiri ada sebuah bentuk kuadrat sempurna. Langkah pertama, ruas kiri kita ubah menjadi tidak berbentuk kuadrat. Sedemikian sehingga X plus 3 sama dengan plus minus akar Q. Nah, lalu kedua ruas kita kurang 3. Jadi X sama dengan plus minus akar 5 kurang Q. Dari sini ada dua kemungkinan penyelesaian atau pengganti nilai X-nya. Yang pertama yaitu positif akar 5 kurang 3, atau yang kedua yaitu negatif akar 5 kurang 3. Nah, itu adalah penyelesaiannya dari persamaan X plus 3 kuadrat sama dengan 5. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat di mana bentuk kuadratnya belum sempurna. Contoh, tentukan penyelesaian dari X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Nah, bentuk kuadrat ini jika kita faktorkan akan sulit. Maka dari itu kita gunakan cara melengkapkan kuadrat. Langkah pertama, di ruas kiri kita buat menjadi dua buah suku saja. Nah, konstantanya kita nolkan atau kita hilangkan dengan cara kedua ruas kita kurang dengan 1. Nah, berikutnya di ruas kiri, agar dia bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna harus kita lengkapkan. Harus kita tambah sebuah konstanta. Konstantanya dari mana? Konstantanya adalah setengah dari koefisien X, lalu ini dipangkatkan 2. Jadi setengah kali 4 pangkat 2. Jika di ruas kiri ditambah ini, maka ruas kanan juga harus ditambah bentuk yang sama. Ruas kiri menjadi X kuadrat plus 4X plus 2 pangkat 2. Ya, dari sini. Ruas kanan juga sama. Nah, jika bentuknya sudah seperti X kuadrat plus 4X plus 2 pangkat 2, maka bentuk atau penulisan kuadrat sempurnanya adalah X plus 2 pangkat 2. Ruas kanan kita hitung, hasilnya negatif 1 ditambah 4 adalah positif 3. Nah, jika sudah seperti ini kita selesaikan dengan cara yang sebelumnya. Bentuk kuadrat yang ada di ruas kiri kita ubah menjadi tidak berbentuk kuadrat, menjadi X plus 2 saja. Nah, ini jadi sama dengan plus minus akar 3. Lalu kedua ruas kita kurang 2 menjadi X sama dengan plus minus akar 3 kurang 2. Nah, dari sini ada dua kemungkinan pengganti X, yaitu yang pertama X-nya adalah positif akar 3 dikurang 2, atau yang keduanya adalah negatif akar 3 dikurang 2. Inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum, kalian bisa mencoba soal ini ya. Coba kerjakan lalu serahkan di Google Classroom. Selamat mencoba.